Memperkenalkan, nama saya Milan Wijaya Kauro, NIM 23016. Akan presentasi mengenai berbasis RStudio. Mengapa prediksi risiko proyek konstruksi itu penting? Prediksi risiko proyek konstruksi penting untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak awal agar pengambilan keputusan lebih tepat. Dengan metode tentang tingkat risiko, manajer proyek bisa mengelola biaya, waktu, dan tenaga kerja secara lebih efisien, serta minimalkan keterlambatan dan pemborosan sumber daya. Parameter yang digunakan, pertama, biaya. Total biaya proyek dalam satuan miliar rupiah. Kedua, durasi. Lama waktu pengerjaan proyek dalam satuan bulan. Tiga, tenaga kerja. Jumlah pekerja yang terlibat dalam proyek. Keempat, jenis proyek. Kategori proyek yaitu gedung, jalan, atau irigasi. Lima, risiko. Target yang diprediksi yaitu tingkat risiko proyek yang diklasifikasikan ke dalam rendah, sedang, atau tinggi. Input codes, pegang data. Coding dalam gambar tersebut adalah bagian dari program R yang digunakan untuk mengambil atau mengimpor beberapa pustaka atau library yang diperlukan untuk analisis data. Masukkan kode. Dalam gambar tersebut terdapat kode R yang membuat dataset bernama proyek data. Berikut penjelasan singkatnya. Satu, data frame. Fungsi ini digunakan untuk membuat data frame yang merupakan struktur data tabular. Kedua, biaya. Kolom pertama yang berisi nilai biaya proyek. Tiga, durasi. Kolom kedua yang menunjukkan durasi proyek dalam satuan waktu. Empat, tenaga kerja. Kolom ketiga yang mencantumkan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Lima, jenis proyek. Kolom terakhir yang berisi kategori proyek atau misalnya jalan, gedung, dan lain-lain. 6. Risiko. Mengonversi tingkat risiko menjadi faktor dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Secara keseluruhan, kode ini mendefinisikan dataset yang berisi informasi tentang proyek konstruksi. Dalam gambar tersebut terdapat kode R yang digunakan membangun model pohon keputusan. Berikut penjelasan singkatnya. R-part, fungsi ini digunakan untuk membuat model pohon keputusan. Kedua, risiko kurang biaya tambah durasi tambah tenaga kerja tambah jenis proyek. Ini adalah formula yang menunjukkan bahwa variabel risiko diprediksi berdasarkan variabel biaya, durasi, tenaga kerja, dan jenis proyek. Tiga, data sama dengan proyek data. Menyatakan bahwa data yang digunakan untuk model berasal dari data frame proyek, data. Empat, method sama dengan kelas. Menunjukkan bahwa model ini digunakan untuk klasifikasi. Lima, R-part plot. Fungsi ini digunakan untuk memvisualisasikan pohon keputusan yang telah dibuat. Secara keseluruhan, kode ini menciptakan dan memvisualisasikan model pohon keputusan untuk memprediksi risiko proyek. Gambar business tree ini menunjukkan hasil pemodelan untuk memprediksi tingkat risiko proyek berdasarkan variabel biaya. Dari hasil visualisasi, terlihat bahwa variabel biaya menjadi pemusat utama. Apabila biaya terproyek kurang dari 4,4 atau dalam satuan tertentu, misalnya miliar rupiah, maka risiko proyek diprediksi berada pada kategori sedang dengan proporsi terbanyak 54%. Sementara itu, apabila biaya proyek sama dengan atau lebih besar dari 4,4, maka seluruh data pada cabang tersebut menunjukkan risiko tinggi, 1%. Kategori risiko rendah tidak digunakan dalam proses pemisahan karena tidak cukup signifikan dalam model ini. Hasil ini dapat membantu
mengambil keputusan dalam memperkirakan tingkat risiko proyek berdasarkan parameter biaya. Input code RStudio. Dalam gambar tersebut terdapat kode R yang digunakan untuk memprediksi risiko proyek baru. Input code RStudio. Gambar scatter plot ini menunjukkan hubungan antara biaya proyek atau dalam miliar miliar rupiah dan durasi proyek dalam bulan terhadap tingkat risiko proyek yang dibedakan berdasarkan warna. Titik-titik merah menggambarkan proyek dengan risiko rendah, hijau untuk risiko sedang, dan biru untuk risiko tinggi. Secara visual terlihat bahwa proyek dengan biaya dan durasi rendah cenderung memiliki risiko rendah. Sedangkan proyek yang dengan biaya dan durasi tinggi umumnya memiliki risiko tinggi. Risiko sedang berada di antara keduanya. Pola ini memperlihatkan bahwa semakin besar skala proyek, atau baik dari sisi biaya maupun waktu, maka kemungkinan risikonya juga meningkat. Hal ini mendukung putusan model sebelumnya bahwa biaya merupakan salah satu indikator penting dalam memprediksi risiko proyek. Dalam gambar tersebut, terdapat kode R yang digunakan untuk membangun model pohon keputusan berikut. Oh, dalam gambar tersebut terdapat kode R yang digunakan untuk risiko proyek baru. Berikut penjelasan singkatnya. Satu, proyek baru, data frame, membuat data frame baru bernama proyek baru yang berisi informasi biaya, durasi, tenaga kerja, dan jenis proyek. Dua, predik. Fungsinya menggunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan model tri risiko yang telah dibuat sebelumnya. Tiga, proyek baru. Uh, Type sama dengan class. Menyatakan bahwa type prediksi yang diinginkan adalah klasifikasi atau risiko. Empat, print atau prediksi baru. Menampilkan hasil prediksi risiko untuk proyek baru. Lima, cat dan print. Digunakan untuk menampilkan probabilitas risiko setiap kelas. Secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk memprediksi dan menampilkan risiko proyek baru berdasarkan model yang telah dibangun. DP sekian, terima kasih dari kelompok 8. Terima kasih. Sekian, sekian presentasi kami dan terima kasih.